Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Wonomulyo, dengan judul karya Penggunaan Metode Duit, Doa, Usaha, Ikhlas, dan Tawakal dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional dan kualitas diri murid dalam konteks merdeka belajar. Situasi pembelajaran usia sekolah menengah pertama merupakan usia transisi antara masa anak-anak menuju masa remaja. Hal ini sangat berpotensi membuat murid menghadapi tantangan berat dalam mengendalikan emosi. Berdasarkan survei yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Wonomulyo melalui teknik observasi, angket, dan dokumentasi, saya melihat bahwa ada perilaku menyimpan yang terjadi pada murid, yaitu terdeteksi ada beberapa murid yang sulit mengendalikan emosi saat ada kendala dalam proses belajar. Sebagai guru pendidikan agama Islam kelas 7, saya merasa tertarik untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran dalam bentuk video tentang penggunaan metode duit dalam pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Siapkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ayat sedikit dulu, silakan berdiri. Mari bertahlil, mari bertahlil, la ilaha illallah. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita ingatkan ada kesepakatan kelas yang harus kita ikuti supaya pembelajaran ini lancar, aman, dan menyenangkan. Seperti pertama, jadi setiap mau bertanya atau bicara mengangkat tangan. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama, untuk memahami apa itu malaikat. Yang kedua, bisa membedakan mana malaikat, mana manusia, dan mana jin. Sebelum kita lanjut, kita mau cari tahu dulu kondisi tingkat pemahaman kalian. Yang mau bicara jangan lupa angkat tangan dulu ya. Apa yang sudah kalian ketahui tentang malaikat? Ya, apa? Malaikat ada 10. Oke, jumlah malaikat ada 10. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan metode yang unik. Apa itu metodenya? Duit. Apa itu duit? Kita akan mulai dengan banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, usaha, berarti aktivitas kita dalam pembelajaran. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu berarti kita enjoy, nikmat pembelajaran, nyaman, dan menyenangkan. Yang terakhir, tawakal. Setelah proses yang maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Semoga diberikan keberkahan, kemudahan, dan keselamatan. Kita telah membagi kelompok dengan 5 kelompok dengan nama-nama yang unik. Kita sudah bentuk kelompok ya. Apabila kelompok silakan maju ke depan untuk menerima materinya masing-masing. Kesimpulan dari materi itu akan ditulis di kertas ini, kemudian ditempel di meja yang telah disiapkan. Sekarang kita akan berbagi materi dengan kelompok lain. Setelah kita belajar dalam kelompok dan berbagi, sekarang kita akan penguatan dulu. Penguatan ini tujuannya adalah bagaimana mengkomunikasikan supaya materi yang kalian pelajari itu meyakinkan betul kebenarannya. Sesi penguatan yaitu mengenal malaikat dan tugasnya. Setelah kita sesi penguatan,
Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Satu, apa yang kalian simpulkan? menanyakan dan emosi yang telah Kita akan sesi refleksi hal menantang apa yang kalian temukan pada hari ini yang memacu kalian untuk belajar lebih giat lagi. mereka diminta untuk membagi materi kepada kelompok. Oke, terima kasih. Kegiatan memahami. Oke, jadi bisa dibedakan satu dari penciptanya ya. Saatnya kita masuk di sesi pembimbingan, yaitu sebuah cara untuk mengendalikan emosi dalam pembelajaran. Setelah tadi kita sudah menguras tenaga pikiran kita dalam pembelajaran, saatnya untuk merilekskan pikiran kita. Sekarang silakan duduk santai. Jangan ada yang sandar di kursi. Seimbangkan antara bahu kanan dan bahu kiri. Cari posisi yang aman dan nyaman. Silakan tutup mata kalian. Pastikan tangan di atas lutut menghadap ke atas. Secara perlahan hirup udara lewat hidung sambil merasakan di seluruh badan. Kemudian kita keluarkan secara perlahan lewat mulut. Dengan keluarnya udara di mulut kita, keluar pula lah beban-beban pikiran yang ada yang kita rasakan. Ulangi sampai 3 kali sampai perasaan kembali nyaman dan segar untuk mengikuti pembelajaran. Selesai, ketua kelas silakan pandu teman-temannya untuk berdoa dalam bentuk tawakal semoga apa yang kita pelajari diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira dalam mengikuti pelajaran hari ini karena kita diajari untuk mengelola emosi dalam pembelajaran. Sebagai wali kelas, saya sangat mendukung kegiatan pembelajaran sosial, emosional di kelas karena pembelajaran tersebut sangat membantu murid untuk fokus dalam pembelajaran, apalagi menggunakan metode yang unik, yaitu metode DUIT, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Sebagai kepala sekolah, saya melihat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional dengan menggunakan metode DUIT sangat menarik karena ada kegiatan pembelajaran baru dalam mengelola emosi murid saat proses pembelajaran. Saya berharap supaya metode ini bisa dikembangkan oleh guru-guru yang lain. Hasil pembelajaran dengan mempraktekkan pembelajaran kompetensi sosial emosional dengan metode DUIT, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal, khususnya kelas 7 SMP Negeri 1 Wonomulyo, terbantu dalam mengelola emosi dan bisa meningkatkan kualitas diri mereka sehingga mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan aman dan nyaman. Murid lebih antusias dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dengan tingginya semangat dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid bisa terlaksana dengan baik, aman, nyaman, dan menyenangkan karena murid mulai terbiasa mengelola emosi dalam pembelajaran. Sebagai penutup, besar harapan semoga video pembelajaran KSE dengan metode DUIT dapat memberikan inspirasi kepada semua pendidik untuk meningkatkan kompetensi ketika melakukan praktik baik dalam pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran KSE dengan metode DUIT tersebut diharapkan dapat memberikan suasana pembelajaran baru yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga memudahkan murid dalam memahami materi pembelajaran.